Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 29 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Ia adalah sumber kekuatan yang tidak pernah gagal bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena kami dapat menang sebagaimana Yesus menang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hendra Tangka. Kepada Saudara Hendra, kami persilahkan. Selamat pagi saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Pagi ini kita akan ikuti bacaan renungan pagi dengan judul Sumber Kekuatan yang Tidak Pernah Gagal. Ayat tema kita pada pagi ini diambil dari Amsal 18 ayatnya yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saya telah berdoa dengan sungguh-sungguh memohon hikmat untuk menuliskan hal-hal yang jika saya mati akan menjadi pertolongan dan kekuatan bagi mereka yang berkenan menggunakannya. Hati saya dipenuhi dengan ucapan syukur dan pujian. Sorga penuh dengan berkat-berkat terkaya untuk dilimpahkan kepada semua orang yang membutuhkan berkat-berkat yang berharga ini, jika mereka meminta kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa, serta memiliki keinginan yang kuat untuk menerima dan membagikannya. Tuhan Yesus telah melewati setiap godaan yang dialami manusia. Kita membaca bahwa Ia tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan karena Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai dalam sifat manusianya agar Ia dapat mengetahui bagaimana menolong mereka yang akan dicobai. 2 Petrus 2 ayat yang ke-9, Ibrani 4 ayat 15, Ibrani 2 ayat 17 dan 18. Saya sangat bersyukur bahwa pengepungan godaan, kesedihan, dan duka yang panjang ini telah berlalu. Saya dapat melihat penebus saya, yang kepadanya saya memiliki dorongan baru untuk percaya sebagai sumber kekuatan yang tidak pernah gagal. Saya memulai pelayanan saya dengan keberanian baru, namun tidak tahu mana yang akan berhasil, ini atau itu. Setiap jiwa harus berjalan dengan iman. Pelayanan kita adalah peperangan terus-menerus melawan ilmu pengetahuan setan yang datang melalui kedok yang menipu untuk menyerang kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu, para malaikat berjaga untuk melindungi semua orang yang berjaga dan percaya serta berjalan dan bekerja. Ada pertempuran terus-menerus yang harus dihadapi, dan kita tidak akan aman sedetik pun kecuali kita menempatkan diri kita di bawah perlindungan Dia yang telah menyerahkan hidupnya yang berharga untuk memungkinkan setiap orang yang percaya kepadanya sebagai anak Allah sambil menghadapi tekanan ilmu pengetahuan setan yang beragam untuk lolos dari kerusakan yang ada di dunia melalui hawa nafsu. Dia sepenuhnya mampu sebagai tanggapan atas iman kita
untuk menyatukan manusia kita dengan kodrat ilahinya. Kita sambil percaya untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan memperkuat upaya kita sendiri menyatakan misi Kristus di bumi untuk membawa kedamaian di bumi dan niat baik terhadap manusia. Kita terikat untuk berbicara tentang bahaya peperangan dengan musuh yang tidak terlihat dan untuk tetap mengenakan perlengkapan senjata karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini berarti bahwa orang-orang yang berpengaruh akan meninggalkan iman, mendengarkan roh-roh yang menggoda. Oleh karena itu, kita perlu tetap berada di bawah perlindungan terus-menerus dari para malaikat kudus. Manuskrip 156 tahun 1907. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Hendra. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan pernyataan-pernyataan roh nubuat berikut ini tentang Yesus Kristus. Testimonies for the Church volume 2 halaman 139 paragraf 2 berkata, Daniel dan teman-temannya ditawan di negeri asing, tetapi Allah tidak membiarkan rasa iri dan kebencian musuh-musuh mereka menguasai mereka. Orang benar selalu memperoleh pertolongan dari atas. Betapa sering musuh-musuh Allah menyatukan kekuatan dan hikmat mereka untuk menghancurkan karakter dan pengaruh beberapa orang sederhana yang percaya kepada Allah. Namun, karena Tuhan bersama mereka, tidak seorang pun dapat mengalahkan mereka. Bagaimana Tuhan, yang adalah Allah kita, hadir bersama kita, menolong kita? Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, hanya biarlah para pengikut Kristus bersatu, dan mereka akan menang. Biarlah mereka dipisahkan dari berhala-berhala mereka dan dari dunia, dan dunia tidak akan memisahkan mereka dari Allah. Kristus adalah juru selamat kita yang sekarang dan yang serba cukup. Di dalam Dia, segala kepenuhan berdiam. Merupakan hak istimewa orang Kristen untuk benar-benar mengetahui bahwa Kristus ada di dalam mereka. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tuhan Allah bersama kita dan menolong kita oleh kehadiran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan oleh iman, Yesus tinggal di dalam kita. Itulah kemenangan yang mengalahkan dunia. Sebab itulah rahasia kemenangan Yesus. Bapa tinggal dalam dirinya. Signs of the Times tanggal 24 Juli tahun 1863 paragraf 2 menyatakan, Kristus adalah teladan kita dalam segala hal. Sebagai jawaban atas doanya kepada Bapanya, sorga terbuka, dan Roh turun seperti burung merpati dan tinggal di atasnya. Roh Kudus Allah akan berkomunikasi dengan manusia dan tinggal di dalam hati orang-orang yang taat dan setia. Terang dan kekuatan akan datang kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya, agar mereka memiliki hikmat untuk melawan setan dan untuk menang di saat-saat pencobaan. Kita harus menang sebagaimana Kristus telah menang. Saat dikatakan Roh Kudus Allah, hal itu bukanlah oknum yang lain, tetapi Rohnya Allah itu sendiri, yaitu Rohnya Bapa. Sebab Yesus berdoa kepada Bapanya, dan Roh yang turun seperti burung merpati adalah Roh Allah Bapa. Oleh kehadiran Rohnya, Bapa tinggal di dalam Yesus, dan inilah rahasia kemenangan Yesus. Dan rahasia kemenangan inilah yang diberikan kepada kita bila kita menerima Yesus tinggal di dalam kita.
Apakah buktinya bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapanya Yesus? Masih dalam artikel yang sama dikatakan dalam paragraf 3. Ia, yaitu Yesus, senantiasa bersekutu dengan Bapanya, dan kehidupannya memberikan kepada kita pola yang sempurna yang harus kita tiru. Artinya, kita pun perlu bersekutu senantiasa dengan Allah Bapa. Kemudian, ia, yaitu Yesus, menghargai hak istimewa berdoa, dan pekerjaannya menunjukkan hasil dari persekutuan dengan Allah. Yesus senantiasa bersekutu dengan Allah yang adalah Bapanya. Inilah pola sempurna yang Yesus berikan kepada kita. Dan satu-satunya cara agar kita dapat bersekutu dengan Bapa adalah dengan bersekutu dengan Anak-Nya. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Inilah dasarnya mengapa Yesus disebut sebagai sumber kekuatan yang tidak pernah gagal. Sebab Yesus bersatu dan tinggal di dalam sumber kekuatan. Testimonies for the Church, volume 7, halaman 42, paragraf 3 berkata, doa adalah persekutuan dengan Allah, sumber kebijaksanaan, sumber kekuatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Yesus berdoa kepada Bapa dengan ratap tangis dan keluhan. Yesus berdoa kepada Allah yang adalah Bapanya, yang adalah sumber kekuatan. Itu sebabnya Bapanya tinggal di dalam Anak-Nya, sehingga Anak-Nya menjadi sumber kekuatan yang tidak pernah gagal bagi kita, dan kita pun dapat menang sebagaimana Yesus menang. Itu sebabnya Nya White bersaksi dalam renungan hari ini, Jesus Name Above All Names, halaman 381, paragraf 4. Ada pertempuran terus-menerus yang harus dihadapi, dan kita tidak akan aman sedetik pun kecuali kita menempatkan diri kita di bawah perlindungan Dia yang telah menyerahkan hidupnya yang berharga untuk memungkinkan setiap orang yang percaya kepadanya sebagai anak Allah, sambil menghadapi tekanan ilmu pengetahuan setan yang beragam untuk lolos dari kerusakan yang ada di dunia melalui hawa nafsu. Dia sepenuhnya mampu sebagai tanggapan atas iman kita untuk menyatukan manusia kita dengan kodrat ilahinya. Kita tidak akan aman sedetik pun di luar Yesus, sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagaimana Yesus bersekutu erat dengan Bapanya yang adalah sumber kekuatan dan tinggal di dalam Bapanya, demikian juga kita harus bersekutu erat dengan Yesus dan tinggal di dalam Yesus. Maka sumber kekuatan yang tidak pernah gagal menjadi bagian kita. Kemenangan pasti menjadi bagian kita. Kita menang sebagaimana Yesus menang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah dan vital pada pagi hari ini. Kami dapat menang sebagaimana Yesus menang. Yesus menang karena Dia bersekutu senantiasa dengan Bapanya yang adalah sumber kekuatan. Bapa tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam Bapa. Dan bila mana kami tinggal dalam Yesus, maka kekuatan yang sama dapat menjadi bagian kami. Sebab sumber kekuatan yang tidak pernah gagal ada dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Kemenangan pun dapat menjadi bagian kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami yang percaya oleh iman menerima Kristus tinggal dalam hati kami. Sebab sedetik pun kami tidak akan aman bila mana kami tinggal di luar Yesus. Kami perlu tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, maka kemenangan pasti menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa
hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.